keempat, mujahadah, yaitu berupaya mengekang hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Mengekang hawa nafsu, bukan memperturutkan hawa nafsu. Kita mujahadah. Apapun yang diinginkan hawa nafsu, yang itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita tidak memperturutnya, akan tetapi menentangnya dan berusaha menentangnya. Sayyidina Umar bahkan mereka menghukum orang-orang dahulu, mereka menghukum dirinya. Satu orang pernah dia ketiduran sehingga tidak sholat malam. Dia berdiri di panas matahari. Dia katakan, wahai tubuh yang menjadi bangkai, kenapa kamu sulit bangun? Dia harus mujahadah. Apalagi model kita ini, pahitnya mujahadah. Karena penyakit-penyakit ini sudah nikmat, manis sekali. Nikmat sekali. Ketika kita diberikan orang-orang muji, Masya Allah, nyaman sekali. Sampai senyum-senyum sendiri tengah jalan. Saking nyamannya. Kan? Duduk pun dia masih ingat pujian orang tu. Manisnya. Manisnya aib yang sudah kita rasakan ini akan pahit. Semakin manis kita rasakan, semakin pahit obatnya. Semakin kita nyaman, semakin susah. Jelas ayyuhal ikhwan. Hawa nafsu sangat menyukai sikap santai dan bermalas-malasan, serta membisikkan hati agar terjerumus dalam kesenangan maksiat sesaat, padahal setelahnya adalah kebinasaan. Seorang muslim yang mengetahui hakikat hawa nafsu ini, nescaya dia akan persiapkan diri untuk melawannya. Ya, dia sudah siap. Dengan cara-cara sudah siap tadi. Ya, kalau ada bisikan seseorang, kita ngelihat orang dapat kenikmatan ini, saya doakan panjang-panjang. Jadi dia sudah siap untuk menentang hawa nafsunya. Ketika nafsu miring sedikit, dia lawan. Jelas ayyuhal ikhwan. Seorang mukmin yang mengetahui hakikat hawa nafsunya, dia tahu keburukan dari mengikuti hawa nafsunya, dia siap. Ketika ada bisikan keburukan, dia akan menentangnya, bukan memperturutnya. Terkadang mereka, ulama terdahulu, mereka ketika dia terjerumus dalam nafsu, apa yang dia lakukan? Tidak dikasih makan. Mereka puasa berbulan-bulan untuk mengekang hawa nafsunya. Jelas ayyuhal ikhwan. Obat untuk aib diri kita, kekurangan diri kita adalah menentang hawa nafsu kita. Apabila hawa nafsunya mendorongnya untuk bermalas-malasan, dia akan melatihkan dirinya dengan perkara yang positif. Ketika nafsu nyuruh dah tidur saja, banyakkan sholatnya. Pokoknya apa yang disuruh hawa nafsu untuk menentang ketaatan, dia lakukan sekuat-kuatnya. Kata hawa nafsu, tidak usah sholat jamaah, cari masjid paling jauh sekali sholat. Ditentang semua hawa nafsunya. Jangan diikuti. Udahlah, nafsu sudah sini yang dekat. Rumahnya dari masjid dekat rumahnya sampai tidur tinggalkan sholat. Ketika nafsu maunya, udah nafsu ngatakan udahlah yang di sini jalan. Tidak usah cari lagi. Mungkin kita mau di Segon sana, cari sana sampai Tanjung Raya 2 sana. Itu untuk mengekang hawa nafsu semuanya. Mereka tidak akan memperturutkan hawa nafsunya. Ini pahit ayyuhal ikhwan. Ya memang obat. Terus. Apabila dirinya menginginkan syahwat yang diharamkan, ia akan berusaha menekannya. Jika dirinya meremehkan amal ketaatan, dia akan menghukum dirinya dengan melakukan amalan yang telah diremehkannya. Jadi andaikan dia meremehkan satu amalan sunnah, apa yang diremehkan?
Nah, itu amalan itu dibanyakkan. Apapun dari hal-hal yang diremehkan dari ketaatan kepada Allah, dia akan memperbanyak amal itu. Ini yang dinamakan mujahadah. Ketika nafsu meremehkan satu taatan, kita remehkan juga. Udahlah, cocoklah dia. Masuk ke parit dua-dua. Yang seharusnya kita lakukan ketika nafsu meremehkan satu, andaikan satu sunnah Nabi, maka tegakkan sunnah tersebut. Jelas ya rahman. Intinya ia mengejar apa yang tertinggal. Dengan menempuh upaya seperti ini, dirinya akan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang Allah tuntut bagi kita yaitu berusaha, mujahadah, mencari ridha-Nya Allah. Jika kamu betul-betul berusaha mencari ridha Allah, maka Allah yang akan menunjukkan jalan. Maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kita hanya perlu mujahadah. Nanti akan terbuka sendiri jalan itu. Kita berusaha mengengkang, berusaha menghilangkan sifat riak kita dengan berbagai upaya, dengan mujahadah. Nanti Allah kasih jalan bagaimana sifat riak kita hilang. Begitu juga sifat iri. Kita berusaha melawan, mengekang diri kita, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Yang dituntut bagi kita hanya mujahadah saja. Berusaha dan sungguh-sungguh, nanti ada jalannya.